Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Hasna Rumaisya Qurratu Aini, absen 13. Pada kali ini aku ingin menceritakan liburan ke Pulau Biak, Papua pada tahun 2020 bersama keluargaku dengan menerapkan 10 konsep geografi. Nah, mari kita mulai ceritanya. Pada bulan Desember tahun 2020, aku dan keluargaku melakukan perjalanan ke Pulau Biak yang berada di Provinsi Papua. Perjalanan ini adalah liburan yang sudah lama aku impikan, karena aku ingin melihat keindahan alam Papua secara langsung. Secara astronomis, Pulau Biak terletak pada 1.00 lintang selatan dan 136.00 bujur timur. Dan secara relatif berada di sebelah utara daratan utama Pulau Papua yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik serta berbatasan dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Aku berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat menuju Jayapura, lalu melanjutkan penerbangan singkat menuju Pulau Biak dengan jarak sekitar 3.800 km dari Jakarta. Dan memakan waktu total perjalanan sekitar 7 jam termasuk waktu transit. Akses menuju Pulau Biak cukup mudah karena terdapat bandara internasional dan juga transportasi laut yang melayani penumpang maupun barang, sehingga wisatawan bisa menjangkaunya tanpa kesulitan. Hari pertama, aku dan keluargaku langsung menuju Pantai Bosnik, salah satu pantai yang paling terkenal di Biak. Dalam perjalanan, aku melihat pemukiman penduduk yang kebanyakan berada di tepi pantai dan dekat sungai. Pola ini terjadi karena penduduk setempat mengandalkan laut dan sungai sebagai sumber mata pencaharian mereka, seperti menangkap ikan dan memudahkan transportasi. Saat tiba di pantai, aku benar-benar terpukau oleh keindahannya. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta garis pantai yang melengkung dengan batuan karang besar menunjukkan proses alam yang membentuk wilayah ini. Tidak jauh dari pantai, aku melihat banyak warung makan, homestay, serta tempat penyewaan alat snorkeling yang berdekatan satu sama lain. Ini merupakan contoh aglomerasi di mana kegiatan ekonomi berkumpul di satu area untuk memudahkan wisatawan dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Hari berikutnya, aku mengunjungi Telaga Biru Samares yang terkenal karena airnya sangat jernih dan memantulkan warna biru alami. Bagi masyarakat sekitar, telaga ini memiliki nilai kegunaan yang tinggi karena selain menjadi tempat wisata yang mendatangkan pemasukan, telaga ini juga bisa menjadi sumber air bersih bagi penduduk. Aku juga menyadari bagaimana masyarakat dan alam saling bergantung satu sama lain. Misalnya, warga sekitar menjaga kebersihan telaga agar tetap menarik bagi wisatawan, sementara para wisatawan memberikan pemasukan bagi warga melalui tiket masuk dan pembelian makanan atau oleh-oleh. Hal ini menunjukkan interaksi interdependensi, yaitu hubungan saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Selain itu, saat snorkeling di pantai, aku melihat betapa terhubungnya ekosistem laut. Terumbu karang menyediakan tempat hidup bagi ikan-ikan, ikan menjadi sumber penghidupan bagi nelayan, dan laut yang indah menarik wisatawan untuk datang. Semua ini menggambarkan keterkaitan ruang, di mana elemen dalam suatu wilayah saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak hanya keindahan alam, Pulau Biak juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di beberapa pantai, aku melihat bunker dan meriam peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih berdiri kokoh. Hal ini memperlihatkan karakter unik Biak dibandingkan daerah lain, baik dari segi sejarah, budaya, maupun kondisi alamnya. Selama berada di Biak, aku juga mencicipi makanan khas seperti papeda dengan ikan kuah kuning yang rasanya segar dan berbeda dari makanan yang biasa aku makan sehari-hari. Pengalaman ini membuatku semakin sadar akan kekayaan kuliner dan budaya Indonesia yang beragam. Setelah beberapa hari menjelajahi Pulau Biak, akhirnya saatnya pulang. Dari Biak, aku terbang kembali ke Jakarta lalu melanjutkan perjalanan darat menuju Tasikmalaya tempat tinggalku. Aku pulang dengan perasaan sangat bahagia dan penuh rasa syukur karena telah melihat langsung keindahan alam dan keunikan budaya Papua. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan sekaligus pelajaran berharga tentang bagaimana sih 10 konsep geografi itu hadir dalam pengalaman.